Ayo, satu, dua, tiga, masuk. Bro, aku ingin. Halo, hari ini Hai. hari ini kita mau bahas apa sih, Guru? Lu gak ada niatan mau kenalin gue dulu? Kayaknya orang juga belum kenal gue deh. Coba boleh kenalin diri lo. Hai guys, nama aku Wardah. Udah cukup sampai situ aja. Kenapa lu pengen nge-host di sini sih? Eh, Ini kemauan lo apa kemauan sakti? Disuruh dia sebenarnya. Mungkin karena Karena berpengaruh lu bego sama... sih. Oh my god, tidak guys. Enggak. Oke. Mungkin karena ini kali ya pembahasan hari ini juga. Kan sebenarnya pembahasan ini biasanya kebanyakan lebih relate sama cewek-cewek. Emang hari ini bahas apa sih? Hari ini kita bahas tentang tentang apa yuk? Kasih tahu yuk. Jadi Nyambung tuh. buat hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan menarik banget, yaitu impulsive buying. Yep. Ya, ya beberapa dari kita pasti, maksudnya nggak cuman kita juga gitu, maksudnya kalian-kalian juga, I think pernah ngalamin yang namanya impulsive buying juga. Gimana sih, maksudnya kadang kayak, mungkin kalau dari gue ya cerita sedikit. Jadi salah satu impulsive buying yang pernah gue lakuin dan paling bego menurut gue waktu itu pas di Chiang Mai. Ya waktu itu, jadi waktu itu gue lagi di Chiang Mai dan kebetulan di situ emang ada bajunya itu ya menurut gue sebenarnya kalau dibilang berguna enggak, karena itu baju juga sampai sekarang nggak pernah gue pakai karena itu kayak outer tapi nggak bisa jadi outer juga. Gue beli Kenapa lo itu, beli? gue beli karena kayak bahannya tuh kayak bahan jerami gitu loh. Dan Oke. itu begonya Lo mau datang ke gala premier atau gimana? gak tahu, gue kayak ya itu. Dia Habis itu, prepare takut diundang ke Met Gala habis itu tiba-tiba kan. pas gue tanya harganya berapa, ternyata ya Murah. 300.000 kalau di Indonesiain. Itu Nah, apa sih? di Chiang Mai di Bangkok ya, Bat ya? Thailand ya. Berarti Bat. Bat ya? Nah, terus Berapa kayak Bat itu? sebenarnya hitungannya mahal sih karena itu cuman buat outer yang kayak nggak full badan, cuman buat segini doang. Sekarang gue mikir-mikir kayak ini gue pakai buat apaan dan nggak bisa dipakai juga gitu. Ya itu salah satu apa ya, impulsif buying yang pernah gue lakuin sih kalau itu. Itu emang harganya lagi murah atau Jujur lagi buat diskon? buat harga gue nggak tahu, cuman gue kemakan omongan ini handmade. Jadi gue pikir Oke. karena handmade, Berarti Dan dia harga- ngerakit sendiri tuh? harganya segitu ya Dari oke lah, good jerami ya. price gitu. Emang dasarnya terlalu gampang terpengaruh sama barang unik gitu. Iya. Cuman kalau buat dari gue sendiri ya, gue itu ini bukan pernah ya, lebih ke sering. Ini sering gue sama Aza sih ngalamin. Kok lu bawa orang Nah nih? dulu, ini kan cerita nih pengalaman. Jadi tuh gini, gue kan sama Aza, Lu aja. udah gue. Iya. Gue tuh kan sering banget kalau nugas, kadang kita ke kafe kan. Kita ke kafe, kalau misalkan ke kafe itu kan beli kopi atau beli coklat dong. Iya Iya, dong, iya. kalau nggak beli kasihan dong yang jualan gitu kan. Nah, kalau di situ kan biasa ada ukuran tuh, ada yang small, ada yang medium, ada yang large, Iya. ya kan. Nah, tapi gue mau coba lihat dari POV kalian dulu deh sebelum lanjutin cerita gue. Misalkan nih, ada kopi, harga yang small itu 20.000, yang medium itu 40.000, sama yang large itu 45. Kira-kira kalian bakal pilih mana? Posisiin diri kalian lagi ada duit ya, Yang small 20, 20, medium 40, 40. large 45. Oke. Ini emang agak anjing sebenarnya kalau untuk Enggak. promo jujur. Jawab dulu, lu bakal pilih yang mana? Kalau gue jujur bakal Yang Maksudnya mana? duit tuh udah nggak jadi masalah. Gue tetap bakal pilih yang small. Kenapa? Karena jauh banget harganya dari Oke. dari yang ini ke sini. Oke, kalau lo? Gue bakal milih yang large gitu karena 45.000. Kecuali harganya yang kecil 35.000, 30.000, baru itu make sense. Oke, kalau misalkan 30.000 ya, Iya. lu bakal pilih yang? Yang 40.000, Yang karena cuma beda 10.000. yang- yang tengah. Ntar dulu, yang tengah, yang medium, Iya. bukan yang large. Bukan. Nah, gue sebenarnya kalau misalkan lu sadar ya, sebenarnya ini tuh trik yang biasa banget digunain sama marketing. Contohnya orang yang kemakan sama triknya itu dia. Tipikal orang-orang kayak dia nih yang Oke. kemakan. Karena apa? Orang lagi yang di bawah sama Kayak dia. Oke, semua karena narasumber. gini, mereka tuh kalau manusia itu jujur aja, kalian tuh pasti typical of person yang gue nggak mau rugi, cuman beda sedikit doang, jatuhnya Iya. kayak lu tadi kan. Lu pun sama, apalagi dia gitu kan. Karena maksudnya gini, gue tuh sempet baca ada
yang namanya itu decoy effect atau efek umpan. Jadi si medium yang di tengah ini nih sebenarnya tuh cuman umpan. Jadi dia sengaja dibikin beda tipis sama yang large biar lu tuh beli yang large. Gitu sebenarnya. Dan itu juga terjadi sama Iya, gue. iya, iya. Gue tuh sering banget kalau misalkan beli kopi nih, gue mikir kayak, nih gue di sini berjam-jam nih. Daripada gue harus beli lagi, mendingan gue beli yang sekalian gede karena bedanya cuma 5.000. 5.000, Dan iya. itu baru gue sadari Iya. belakang. Gue juga gitu sih. Dan ya, jujur sebenarnya yang tadi lu bilang apa decoy effect ya? Decoy Itu effect. gue juga baru tahu hari ini juga karena kayak ternyata ada gitu yang kayak gitu loh. Tapi lo tahu nggak? Apa tuh? Bang ya. Agak bengek ya? Oke. Aduh, sabar. Oke, sekali lagi dapat piring. Ada namanya. Pada dasarnya manusia itu lebih takut kehilangan Yap. daripada takut mendapatkan. Daripada mendapatkan hasil. Contohnya diskon yang ini, yang apa namanya? Ya apa nih, Ramayana? Misalkan Shopee. ada diskon Ramayana nih. Oke. Misalkan diskonnya tinggal 5 hari lagi. Oh, Oh, iya, iya. iya. Nah, iya. itu manusia tuh lebih seneng yang kayak gitu. Oh, iya. Jadi, otak kita prefrontal cortex tuh itu tugasnya itu mikir ini tuh berguna nggak ya buat gue, ngerti nggak? Ya, paham. Tapi ada otak lagi yang di belakang, gue lupa namanya, yang bikin tapi kalau nggak gue beli sayang nih. Betul banget. Jadi Itu sebenarnya sama banget sih. sebenarnya kayak gini-gini tuh ya permainan dari perusahaannya tuh emang bagus banget sih sebenarnya. Emang dia mikirin otak banget sih jujur. Dan dia mempertimbangkan kayak psikologis manusianya gitu nggak sih? Iya. Dia mempermainkan kita secara rapih Iya. tuh. Sampai kita tuh baru sadar kayak, oh ternyata gini cara main. Iya. Tapi gue ada pertanyaan. Tapi sorry ya kalau misalnya agak keluar dikit Oke, dari oke. pembahasannya. Kan lu kan maksudnya beberapa kali emang pernah jualan lah, ada bisnis gitu. Tapi lu pernah gak sih nerapin yang kayak tadi kayak yang Pernah lah, efek gitu? pasti lah. Pasti ya. Pasti, contoh baju gue yang diskon kemarin. Apa tuh hal yang lo lakuin biar orang tuh tertarik? Maksudnya mungkin ada diskon atau promo yang lo udah tahu, wah ini bakal Sebenarnya bisa nih. yang paling parah banget tuh diskon TikTok Shop. Wah, itu ngaco banget. Itu sih yang gue kepo juga. Karena gini, kalau di TikTok Shop, gue masang diskon, nggak masang diskon. Hah? Itu sama TikTok Shop kan udah di diskon. Oh iya. Jadi emang bener-bener udah di diskon sama TikTok Shop. Tapi lu Misalkan dapet juga gak? ya itu udah dipotong sama TikTok Shop. Tuh. Gue udah masang, misalkan gue masang 150.000. Di diskon sama TikTok misalkan 125.000. Ya gue cuma dapat untung yang dari diskon itu. 125.000 itu Ya. aja. Oh. Makanya kenapa TikTok Shop itu diskonnya beda-beda kan tiap brandnya. Betul. Gitu. Pantesan beberapa orang yang kalau misalkan jualan di TikTok ya, dia tuh biasanya terkadang ada bilang, kalian coba lihat ya di keranjang kuning kalian dapat berapa. Nah, ya itu. Karena nggak bisa dipastikan juga sama Karena kalian. beda-beda. berapa. Oke. Iya. Beda akun pun walaupun misalkan gue nih punya 3 akun. Iya. Kadang mungkin akun 1 gue, akun 2 gue, 3 gue beda-beda Yeah. gitu ya. Oke. Jadi tergantung yang lu beli di angka berapa. Bisa kadang-kadang gue buka 150 dijualnya sama TikTok cuma 70.000 bisa. Itu jauh banget loh. Sumpah. Lumayan jauh sih, maksudnya Jauh banget loh. dia dengan harga segitu. Iya sih. Dan jujur gue juga baru tahu itu. Tapi justru untungnya dari mana? Untungnya dari beda-beda diskonnya. Iya. Gimana tuh maksudnya dari beda-beda Ya diskon? beda-beda diskon kan ada yang dapat diskon segini, ada yang dapat ini gini. Oh, jadi beda-beda dapat marginnya tuh beda-beda. Berarti nggak nentu gitu ya? Iya. Oh, nggak kayak misalkan kita jualan langsung, itu kan pasti kan dapat Yeah. penghasilannya berapa. Berarti kalau misalkan jualan di TikTok gitu. Iya. Kalau di Shopee lo udah pernah belum jualan? Nah, di Shopee gue belum pernah dapat orderan. Oh. Tapi udah gue taro. Di Shopee belum gue. Kalau gue di Shopee tuh malah kalau misalnya mau ngomongin live ya, gue lebih seringnya mungkin karena gue nggak main TikTok kali ya. Jadi gue lebih seringnya nontonin di Shopee. sih dan emang Oh, Shopee gue, Live. gue juga maksudnya nyadar kayak yang tadi lo bilang ada beberapa akun juga misalnya kayak gue beli barang. Nah, Wardah juga beli barang juga di saat yang bersamaan itu diskonnya juga Beda. beda juga sih gitu.
Karena gue juga pernah, jadi gue tuh pernah guys, waktu awal-awal gue tuh kan pernah kan ikut yang Duta Kepemudaan itu. Iya. Di saat Apaan dimana, jadi waktu itu gue ada ikut semacam community gitu, Duta Kepemudaan, dimana di situ gue tuh harus bikin konten terus. Kalau lu mau lihat ada di IG gue itu 2 sisa konten itu. Dan di situ posisinya gue butuh banget nih flash kecil di atas lightning kecil buat di atas HP gitu. Gue pernah beli di TikTok itu di sekitar harga 35.000. Nah, dilalah di mana waktu itu ada gue main sama teman gue, kita TikTokan pakai lightning itu. Berguna sih lightning ini nih. Nah, dia nanya, "Beli di mana sih?" Gue kasih linknya kan ke dia. Dari gue pas gue buka itu masih sekitar 35. Pas dia mau check out itu Udah. 60 lebih. Oke. Segitu. Tapi link yang sama. Link yang sama. Makanya mungkin ini juga kali ya faktornya. Jadi mungkin harganya sebenarnya tuh di atas itu justru gitu kan. Ya itu tadi sebenarnya manusia tuh emang gitu. Emang gitu. Jadi Nah, contoh gue aja deh, salah gue aja. atau apanya nih? Enggak, manusianya nggak salah, manusianya nggak salah. Cuma kadang-kadang kita mikirnya tuh, kita tuh takut diskon ini tuh cepat hilang gitu loh. Oke. Itu juga pernah gue dengar sih. Gue pernah dengar itu tuh namanya loss affection effect. Jadi benar Iya, takut loss kehilangan. affection effect. Iya betul Loss itu affection takut effect. kehilangan gitu. Itu kalau nggak salah yang ngatur otak limbik di sini. Kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah. Tapi kalau gua selain dari maksudnya takut kehilangan, kadang tuh gini, yang paling gua sadar ya, gua itu jadi impulsif tuh kalau misalnya emang posisinya kayak gua lagi capek gitu. Oh, kenapa tuh? Gua nggak ngerti gini. Oh, I jadi see. kayak kadang misalnya ini lu lagi capek banget nih, lu let's say gini deh, lu jalan bareng mak lu gitu. Iya. Habis itu jalan kemana, lu udah capek banget kan, biasanya mama belanja lama ya, Iya, nungguin gitu. iya. Jadi tuh kayak kadang misalnya ini kayak secara nggak langsung tuh lu langsung ngambil aja yang depan mata gitu. Maksudnya lu nggak mikir harganya berapa, ininya berapa. Maksudnya biar ya sebenarnya biar cepet kelar aja sih. Kayak Oke gitu. oke. Nah itu tuh. Salah satu contohnya adalah kenapa diskon itu ada. Karena gue tuh ngerasa kalau misalnya kita lagi overwhelmed gitu ya, Iya, lagi stres gitu. Iya, lagi chef. Kita tuh butuh sesuatu yang bikin dopamin kita. Oke oke. Contoh diskon tadi, diskon yang misalkan kayak diskon 70%, siapa yang nggak tergiur coba? Harganya Oh, iya. sejuta, diskonnya 70%, siapa yang nggak tergiur? Iya betul betul. Nah, apalagi lu lagi capek, apalagi lu lagi stres. Dan itu kemakan banget buat lu tuh pasti kayak Iya. ya lu Nah, pasti pengen beli. fun fact tuh sebenarnya yang tadi lu mention itu, gue pernah baca dan itu memang ternyata ada istilahnya. Kalau misalnya kayak gini, jadi di salah satu jurnal yang gue baca itu ada yang namanya dopamine reward system. Dimana kalau misalnya dopamine reward system itu dimana kondisi excitement lu itu lebih gede dibanding sebenarnya nilai dari si barang ini gitu loh. Karena lu ngerasa kayak gimana ya, pas lu beli barang, lu dapetin barang ini, lu kan dapet dopamin, excitement dari barang itu gitu loh. betul. Dan itu sebenarnya tanpa lu sadar ya sebenarnya yang lu beli itu juga Nggak terlalu berguna nggak mungkin. penting juga gitu. Dan Nah, itu juga sama kondisi keuangan suatu keluarga atau suatu teman kita. Iya. Biasanya kenapa diskon itu parah banget, diskonnya gede banget. Karena itu kondisi keuangan tuh antara dia itu menengah ke atas atau menengah ke bawah itu susah banget loh. Orang yang strata ekonominya kondisi ekonominya di menengah, itu dia bingung banget pasti pilihannya. Makanya dia cari yang diskon yang gede. Cuma guys, ini satu hal yang relate banget menurut gue ya. Kalian dulu pernah gak sih misalkan nih detik-detik lebaran nih, kan nyari baju dong. Biasanya kalau misalkan udah nggak ada pilihan, itu rata-rata orang larinya ke Ramayana kan. Kalau dulu ya, sebelum banyak kayak TikTok gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu masih ada atau enggak ya. Cuman kan maksudnya biasanya orang ke Ramayana kan. Nah kalau lo nggak di Ramayana itu kan biasanya banyak banget diskon segala macam kan. 70%, 25%, 35% atau apa. Ternyata setelah gue sadar, maksud gue, kok bisa ya mereka ngasih diskon sejatuh itu, yang misalkan tadinya 500.000 diskon berapa sekian, ternyata jadi 150.000. Nah ternyata itu tuh ada yang namanya efek jangkar atau acquiring effect kalau nggak salah, di mana mereka itu
orang-orang ya biasanya fokus pada hal pertama yang dia lihat. Biasanya kalau diskon itu kan gitu, yang gede ya. itu harga aslinya dicoret kan sama persenannya. Nah mereka tuh udah keburu fokus, oh dari 500 jadi 150 nih gitu. Iya. Jadi dia nggak mikirin. Langsung cepet ke bait. Nah padahal sebenarnya mungkin harga aslinya memang 150 aja, Iya. dibikin tinggi aja gitu. Apalagi itu lagi event. Iya betul banget. Contoh betul lagi event Ramadan dan orang balik lagi manusia itu pengen misalkan ya gue nih, gue tuh manusia tuh sifatnya tuh pengen join the club gitu loh. Oh nggak mau Ngerti nggak? nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. FOMO. Pengen fit in lah ibaratnya. Iya. Dia beli baju, gue enggak nih. apalagi promo. Betul. Satu betul. ramai karena pasti rame. Itu. Tapi ya sih maksudnya itu sering banget gue lihat misalnya kayak gini. Hal simple kayak gini deh misalnya yang sering kejadian itu yang tadi lu bilang karena FOMO itu. Hal simple kayak makan. Makan oke. Gue misalnya gini, gue sebenarnya nggak lapar gitu, gue nggak lapar banget, gue kayak ya udah gitu, karena gue udah makan posisinya gitu kan, terus posisi lagi ngumpul, tiba-tiba main, habis itu kayak ada yang ngajakin makan nih, makan yuk gitu, terus ternyata semuanya makan gitu, kecuali gue tuh ngerasa kayak ya anjir masa gue gak makan, sama kayak lu tadi dia pada beli baju, masa gue kagak gitu. Kayak lu biasanya kalau sama gue ya, masa sih ada beli 2, gue cuma beli 1. Lu nyoba gue enggak. Nah gitu, itu kan untung lagi buat perusahaan. Betul juga, betul juga. Target marketnya sebenarnya orang bego kayak gue gitu. Orang-orang Nah, yang sebenarnya kayak gitu gemuk tuh bukan orang bego, sebenarnya prinsip dasarnya adalah ya emang prinsipnya manusia tidak kayak berprinsip gitu. dia. Prinsip dasarnya dia tidak Emang sebenarnya berprinsip. manusia tuh nggak rasional banget. Dia masih punya apa namanya, masih punya perasaan, masih punya. Kalau nggak punya perasaan gimana dong bang? Makanya gitu jadinya. Nah, by the way yang di belakang kamera mungkin pernah nggak maksudnya kayak ada ngalamin gitu pas apa sih impulsif buying? Lu ngomong enggak gue tonjok Kayaknya ya enggak, dia. kalau misalkan yang paling impulsif buying, Oh, kayaknya ada gue tuh ngerasakan kayaknya. dari cewek juga ya Yeah. sebagai cewek. Biasanya nih ibu sosmed satu ini tuh suka tergiur sama diskon Ya emang Shopee kadang-kadang biasanya. ngurus sosmed bikin stres. Biasanya dia nih kalau ngelihat kopi gimana? Ceritain dong. Iya sih kalau itu iya sih. Aku merasa itu sebenarnya karena itu tuh kopi sebenarnya. Hah? Oh ke kopi. Gue masih nggak dapat. Bisa nggak kayak dia elaborate lagi gitu? Saya tunggu sebentar. Pada dasarnya kan aku suka kopi. Ya. Oke. Kopi itu sebagai penyemangati aku. Dopamin. Iya. Oke. Terus kalau misalnya ada diskon yang misalnya di TikTok, TikTok lagi di Shopee Food itu kan biasanya dari bulan diskon. Oh iya tuh Shopee Food tuh. Kayak 50% diskonnya sampai dengan 25 ribu atau berapa gitu. Terus kadang itu aku pernah beli 2 kopi cuma biar dapat diskon. Kopi yang Terus lu minum dua-duanya? cuma nggak yang dalam satu waktu aku minum dua. Dan itu pasti nggak kepengen banget kan yang satunya itu. Karena sayang diskon. Iya, Sayang karena sayang kan diskonnya. Nah iya itu. Nah, tapi sumpah, ini ada satu hal lagi yang gue akhirnya. Tapi itu anjing juga ya. Iya, cuman demi Iya sih. Tapi kamu kayak gitu kadang demi 0 diskon nggak? Misalkan ada promo nih, kamu harus beli sekitar berapa ribu sampai nantinya dia bisa dapat gratis ongkirnya jadi 0. Kamu kayak gitu nggak tipikalnya? Nah, jadi guys, fun fact, aku kemarin ada bukan baca dengar. Jadi ada namanya gratis ongkir apa gitu, aku lupa. Pokoknya di situ tuh Gratis ongkir di Shopee. bukan, maksudnya aku lupa nama efek atau teorinya apa, aku nggak tahu, lupa. Cuman kebanyakan orang itu kan balik lagi tadi, mereka nggak mau ngerasa rugi ya. Yeah. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lain dibandingkan ongkir. Oke. Jadi mereka zero price effect. Namanya tuh zero price effect. oke. Jadi mereka lebih tergiur dengan angka 0 dari si ongkir ini dibandingkan mereka harus ngeluarin uang lebih untuk belanjaannya. Misalkan kayak Aza. Kayak Aza ya. Tapi aku ambil case lain ya dari yang kopi. Misalkan dia lagi mau beli skincare. Skincare itu misalkan in a totalnya dia cuman sekitar 120 ribu. Cuman di situ ada penawaran kayak kan kalau kita misalkan lihat ada promo-promo diskon segala macam atau gratis ongkir. Yeah. Nah, di situ posisinya dia harus belanja dulu sampai 150 ribu. Baru bisa dapat Baru dapat 0 ongkir. Yang padahal mungkin ongkirnya cuman 10 ribu. Ya, tapi lu nambah 150 udah nambah banyak bukan. banget. Iya, lu misalkan dari 120 itu lu
lu harus nambah 30.000 dulu dong. Iya. Sebenarnya secara matematika kan lu tuh rugi 20.000 Iya. gitu. Yang padahal yang lu beli selanjutnya ini belum tentu terlalu butuh gitu Tapi kan. ada nol ongkir nih. Tapi nol ongkir nih gitu Iya. kan. Nah, itu yang bikin kayak orang biasanya merasa tergiur karena mereka tuh secara psikologinya ngerasa puas walaupun Iya. secara matematika mereka rugi sebenarnya. Gitu loh, dan aku yakin gak cuman kita, bahkan mungkin yang lain yang nonton juga kali ya. Pasti pernah ngerasain kayak gitu karena aku pun gitu ya. Gitu. Iya sih, sebenarnya iya sih. Ya kan, pernah ngerasain gak? Iya. Itu sama kayak yang ditaruh di, gua nggak tahu sih ini sama apa enggak, cuma tapi gua belum riset ya gini. Kayak misalkan ada harga yang naruh harga itu kayak cuma 99.000, padahal kan nanggung banget harga Oh 100.000 iya, iya betul. Tapi gue nggak tahu itu fenomenanya apa. Mungkin karena kita merasa nanggung aja kali ya dengan nah daripada gue beli 100.000 mending 90. Tapi kan nggak gitu ya sebenarnya. Tapi ini bisa kita bahas gak sih? Kali aja ada Bisa, penelitiannya bisa. atau penjelasannya apa kan? Bisa. Kayak itu bakal seru banget sih. Ya. Ditunggu. Pokoknya guys, harusnya ya kalian berpikir lebih jauh dulu sebelum Ya. kalian terlena akan diskon. Intinya sebenarnya harus dipikir-pikir aja dulu. Lu merasa butuh apa enggak dengan adanya diskon tersebut, dengan ada barang tersebut. Kira-kira juga Lebih wise berguna. aja lagi. Karena impulsif dalam membeli sesuatu tuh bukan merugikan buat lu juga ya, cuma kadang-kadang buat lingkungan juga nggak bagus juga. Iya. Betul, betul. Dan ya itu sih menurut gue juga, karena ya kadang kita impulsif secara nggak sadar juga karena mungkin ya tadi pengen fit in atau emang karena tergiur juga. Jadi ya mungkin bisa lebih. Di sini kita nggak coba buat ngasih tahu keuangan lu kayak gimana, cuma pikirkan buat lingkungannya. Karena kalau misalkan lu beli itu, tapi lu nggak tahu itu barang mau dikemanin abis itu, ntar kebuangnya kasihan soalnya. Kasihan lingkungannya soalnya. Hari ini Ato menjadi sangat dewasa guys. Ya mungkin segitu dulu ya dari benar. kita. Semoga Pembahasan yang sangat daging ini bisa bermanfaat buat kalian ke depannya, sama kita juga. Amin. Amin. dan ya ditunggu lagi di podcast kita. Nah. See ya. Bye bye. Oke semuanya, thank you.